Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-13 dan 14 dari surah Yunus. Ayat yang ke-13 dan 14 dari surah Yunus adalah menerangkan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan ancaman bahwasanya orang-orang yang melakukan kezaliman dan sudah diutus Rasul kepada mereka membawa keterangan yang nyata, menyampaikan kebenaran dengan jelas, dan mereka telah mengetahui kebenaran itu tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Mereka tetap di dalam kekufuran. Maka karena kezaliman mereka itu dan tetap di dalam kekufuran, maka Allah tetapkan ke atas mereka kebinasaan. Jadi kebinasaan ditetapkan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang zalim, kemudian tetap di dalam kekufuran, tidak mau menerima kebenaran. Kalau dua ini sudah ada pada satu bangsa, maka bangsa itu pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi ketentuan Allah dari dahulu. Berapa banyak kaum-kaum terdahulu disebabkan karena kezaliman mereka dan keengganan mereka untuk mengikuti kebenaran, mereka tetap di dalam kekufuran, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad, kaum Tsamud, dan sebelumnya lagi, yaitu yang menentang Nabi Nuh alaihi salam, mereka dibinasakan dengan banjir yang besar. Kemudian juga Fir'aun dan tentaranya karena kezaliman yang dilakukan, karena keengganan untuk beriman kepada kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa, maka mereka ditenggelamkan di Laut Merah. Maka apabila satu bangsa tidak mengambil pelajaran dari apa yang berlaku, maka akan ditetapkan ke atas mereka seperti mana yang ditetapkan ke atas kaum-kaum terdahulu. Itu namanya sunnatullah, yaitu ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah sepanjang masa. Falan tajida lisunnatillahi tabdila walan tajida lisunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti,
dan sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang. Siapa yang melakukan kejahatan, maka ia pasti akan mendapatkan hukuman. Apabila kejahatannya berupa kezaliman dan kekufuran, enggan untuk beriman, dan Allah mengetahui bahwasanya mereka akan tetap terus di dalam kekufuran, tidak akan mau beriman, maka ketetapan Allah pun ditetapkan ke atas mereka, yaitu kebinasaan. Nah, apabila mereka binasa, Allah ganti dengan kaum yang baru, kaum yang lain. Nah, Allah pun memperhatikan kaum yang baru sebagai pengganti kepada kaum yang terdahulu. Apakah mereka akan melakukan perbuatan yang sama? Kalau melakukan perbuatan yang sama, ditetapkan pula ke atas mereka siksaan, yaitu kebinasaan. Tetapi apabila mereka mau beriman kepada Allah, mengikuti kebenaran, yaitu menjalankan aturan yang telah Allah turunkan, apabila Rasul telah diutus, mereka percaya kepada Rasul yang diutus, mengikuti Rasul yang diutus, maka Allah akan menjadikan mereka sebagai pemakmur di muka bumi, yaitu yang memakmurkan muka bumi, maka mereka akan mendapatkan balasan kebaikan dari perbuatan baik yang mereka kerjakan. Buat baik dibalas baik, namun buat buruk maka siksaanlah yang akan mereka terima. Jadi dua ayat ini apabila kita perhatikan, apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Nah, kaitan dengan ayat sebelumnya adalah Allah menerangkan tentang ada kaum yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disegerakan azab ke atas mereka. Mereka minta disegerakan azab. Kalau memang ia benar yang disampaikan oleh Muhammad itu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka turunkan kepada kami hujan batu dari langit. Nih sampai sekarang nih kami tak ada apa-apa, kami sehat-sehat saja, baik-baik saja, kami tetap berpuasa, harta kami bertambah juga, tak ada masalah apa-apa pada kami, meskipun kami menolak kebenaran. Akhirnya mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ia benar, maka segerakanlah azab kepada kami. Nah, sudah disebut di dalam ayat sebelum ini, andaikan Allah menyegerakan azab seperti yang mereka minta, niscaya mereka akan binasa. Tetapi apabila Allah berkehendak untuk membinasakan mereka, mereka akan dibinasakan seperti binasanya kaum-kaum terdahulu. Nah, jadi ada kaitan antara ayat yang kita pelajari ini dengan ayat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu tentang kelancangan, lancang, begitu berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta disegerakan azab. Hal itu disebabkan karena kerasnya hati mereka, mungkin juga matinya hati mereka sehingga tidak menerima nasihat. Atau ada tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, mereka tidak dapat menangkapnya sebagai pelajaran. Akhirnya mereka tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari akhirat. Maka orang yang seperti itu Allah biarkan mereka hanyut di dalam kekufuran mereka terus saja 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tetapi selama-lamanya tidak sampai masa yang Allah tentukan. Maka apabila sampai masanya mereka menerima apa yang ditetapkan oleh Allah, ketika itu barulah mereka sadar. Nah, ayat berikutnya masih juga ayat sebelum ini, yaitu ketika mereka tahu bahwasanya yang akan menyelamatkan mereka adalah Allah, mereka berdoa kepada Allah. Karena mereka tahu hanya Allah yang akan menyelamatkan. Seperti Fir'aun, ketika Fir'aun ditenggelamkan, bahwasanya dia tidak akan bisa selamat. Ketika itu ia tahu bahwasanya yang akan menyelamatkan hanya Allah. Ketika itu Fir'aun beriman. Tetapi Allah
tetap menetapkan hukuman ke atas Fir'aun sehingga binasalah Fir'aun. Tapi ada juga Allah menyebutkan dalam ayat yang telah kita sampaikan sebelum ini, mereka naik ke atas bahtera, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berlayar di tengah laut, mereka diterjang oleh angin yang kencang dengan ombak yang besar, kemudian bahtera mereka hampir-hampir saja tenggelam. Ketika itu mereka berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh supaya Allah menyelamatkan mereka. Namun sayang ketika mereka diselamatkan dan kembali ke darat, falamma najjahum ilal barri, ketika mereka kembali ke darat, mereka kembali menyekutukan Allah. Ada yang tidak mengenang belas kasihan Allah, yaitu kasih sayang Allah yang menyelamatkan mereka. Seperti yang kita sebutkan sebelum ini, seperti kacang lupa akan kulitnya. Nah, orang yang seperti ini apabila Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya mengetahui bahwasanya mereka ini tidak akan beriman, maka Allah, nah ini lanjutan ayatnya, Allah akan menetapkan kebinasaan ke atas mereka. Jadi ayat ini datang adalah setelah ayat sebelumnya menerangkan tentang orang-orang yang terlalu berani menantang Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kekufuran, disebabkan karena keengganan mereka untuk beriman. Maka Allah biarkan mereka dalam kesesatan mereka. Namun apabila sampai masanya, karena kezaliman yang mereka lakukan itu, kemudian karena kekufuran yang mereka pelihara itu, kekufuran dipelihara, mestinya mereka segera beriman kepada Allah, mereka tinggalkan kekufuran. Apabila dua itu sudah ada pada mereka, kezaliman dan tidak juga mau beriman, maka ketetapan Allah adalah mereka akan dibinasakan. Maka ayat ini menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Apabila berkaitan dengan bangsa kita ini, jangan sampai bangsa ini melakukan kezaliman. Dan satu lagi, jangan sampai bangsa ini tidak mau beriman dan tetap tidak akan beriman. Apabila dua kejahatan ini dilakukan oleh bangsa ini, disebut mujrim. Mujrim melakukan kejahatan, kriminal. Ini kriminal yang paling besar, kezaliman dan kekufuran. Apabila Allah mengetahui dengan ilmunya yang luas bahwasanya mereka ini memang tidak layak lagi untuk diberi kehidupan karena tidak berguna bagi mereka kehidupan, maka Allah menetapkan kebinasaan. Maka jangan sampai itu berlaku kepada bangsa kita ini. Karena kita mengaji ini adalah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, supaya dengan ayat-ayat yang kita pelajari ini menjadi petunjuk, menjadi bimbingan, sehingga menyelamatkan kita. Jangan sampai bangsa kita ini dibinasakan seperti dibinasakannya bangsa-bangsa yang terdahulu. Sebab aturan Allah itu tetap, sunnatullah itu tidak pernah berubah. Mudah-mudahan dua ayat yang akan kita pelajari ini akan ada manfaatnya insyaallah. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum sampai ke tafsir ayat, kita akan membaca ayat yang kita tafsirkan, kemudian kita menerjemahkannya kata per kata supaya kita lebih dekat dengan ayat yang kita pelajari ini. Baru setelah itu nanti kita akan lihat kandungan ayat dengan lebih mendalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil
bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Allah berfirman, walaqad, dan sesungguhnya, ahlakna, kami membinasakan. Siapa kami di sini ini? Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kami membinasakan al-qurun, kaum-kaum min qablikum, yang ada sebelum kamu. Kamu di sini siapa? Karena ayat ini turun kepada Rasulullah pada masa dahulu, dan Rasulullah itu diutus kepada manusia yang mana pada masa itu manusia yang ada di hadapan Rasul adalah penduduk kota Mekah. Karena kita memahami ayat ini adalah Makkiyah, yaitu ayat yang turun di kota Mekah. Maka siapa manusia yang ada di hadapan Rasul di kota Mekah? Penduduk kota Mekah. Nah, mereka. Tetapi jangan difahami bahwasanya yang dimaksudkan hanya penduduk kota Mekah. Tidak. Siapa saja yang termasuk ke dalam ayat ini, yaitu kamu penduduk kota Mekah dan penduduk kota-kota lainnya. Karena kota Mekah itu adalah Ummul Qura, yaitu ibu kepada kota-kota lainnya. Maka siapa saja yang ada di sekitar itu yang sampai ayat ini kepada mereka, dan bisa juga sampai ke hari ini. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan bangsa-bangsa atau kaum-kaum sebelum kamu ketika mereka itu berbuat zalim. Kapan kami binasakan? Ketika mereka itu berbuat zalim. Ini yang pertama, yaitu sebab mengapa Allah membinasakan kaum terdahulu? Sebab kaum terdahulu berbuat zalim. Kemudian waja'athum rusuluhum bil bayyinat, dan telah datang, ja'athum, telah datang kepada mereka. Siapa yang telah datang? Rusuluhum, rasul-rasul mereka. Siapa rasul-rasul dahulu? Nabi Nuh kepada kaumnya. Siapa lagi? Nabi Musa. Kemudian siapa lagi? Nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan yang jelas. Nah, keterangan yang jelas ini adalah wahyu-wahyu Allah yang isinya adalah keterangan yang jelas tentang yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Wa ma kanu liyu'minu, wa akan tetapi makanu tidak mereka itu yu'minu, liyu'minu. Li ini lamut taukid lin nafyi, menekankan bahwasanya mereka tidak yu'minu, beriman. Mereka tidak juga beriman. Padahal Rasul sudah diutus, keterangan yang jelas sudah mereka ketahui. Tak ada alasan lagi. Mestinya kalau Rasul sudah diutus, ikuti Rasul, percayai Rasul. Kemudian keterangan sudah jelas, maka tak ada lagi alasan untuk membantah. Tapi mereka tetap juga tidak beriman, maka kami binasakan mereka. Kadzalika, demikianlah, najzi, kami membalas al-qauma, kaum al-mujrimin, yang berbuat dosa. Demikianlah kami membalas kaum yang berbuat dosa. Dengan apa Allah membalas? Dengan kebinasaan. Dosa, apa dosa yang mereka kerjakan? Yaitu melakukan kezaliman dan tetap tidak mau beriman. Kita ulang sekali lagi. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan kaum-kaum sebelummu ketika mereka berbuat zalim, dan telah datang rasul-rasul mereka kepada mereka dengan keterangan yang jelas, tetapi mereka tidak juga beriman.
Demikianlah kami memberikan balasan kepada kaum yang berbuat dosa. Ayat yang ke-14. Summa, kemudian. Kalau disebut summa berarti melanjutkan yang sebelumnya. Kemudian ja'alnakum, kami jadikan kamu. Kamu siapa? Tadi sudah kita sebutkan, kamu di sini penduduk kota Mekah. Kaum-kaum terdahulu sebelum penduduk kota Mekah, yaitu umat-umat yang terdahulu. Berarti kamu di sini yang dimaksudkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu manusia yang diutus Nabi Muhammad kepada mereka. Siapa mereka itu? Yang ada di kota Mekah dan orang-orang yang berada di sekeliling kota Mekah, atau siapa saja yang sampai kepada mereka ayat ini. Kemudian kami jadikan kamu khalaifa, pengganti fil ardi, di bumi. Pengganti siapa? Pengganti kaum-kaum terdahulu yang sudah dibinasakan itu. Mim ba'dihim, setelah mereka yang telah dibinasakan itu. Linanzura, supaya kami melihat atau kami memperhatikan kaifa, bagaimana ta'malun, kamu berbuat. Apa yang kamu buat? Kamu buat sama seperti yang mereka buat, kebinasaan untuk kamu. Tapi kalau kamu mau mengambil pelajaran bahwasanya kamu tidak melakukan apa yang mereka kerjakan, maka selamatlah kamu, jadilah kamu sebagai khalifah, yaitu pemakmur di muka bumi, seperti mana tujuan penciptaan kamu. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di permukaan bumi. Jadi dari dua ayat yang akan kita pelajari ini dapatlah kita ketahui bahwasanya dua ayat ini adalah ayat yang isinya pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang aturannya yang tetap tidak akan berubah, yaitu aturan tersebut, siapa yang melakukan kezaliman dan tetap di dalam kekufuran, tidak mau beriman, maka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dibinasakan? Nah, kalau ditanya kapan, maka dikembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bangsa yang melakukan kezaliman dan enggan beriman itu jangan menantang Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat sebelum ini. Kalau memang kami ini akan dibinasakan, mana dia kebinasaan itu? Sampai sekarang kami baik-baik saja. Jangan sampai menantang Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bangsa itu sudah sampai kepada menantang Allah untuk disegerakan siksaan, maka siksaan itu akan segera datangnya. Karena yang mengatur alam semesta ini bukan manusia. Manusia itu adalah yang diatur oleh pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya manusia merendahkan diri di hadapan Allah. Semestinya manusia beriman kepada Allah, yaitu dengan mempercayai Rasul yang diutus, dengan mempercayai kebenaran yang telah diturunkan, yaitu Al-Quran, dengan mengikuti petunjuk yang telah disampaikan oleh Rasul, supaya mereka mendapatkan keselamatan. Kalau tidak, maka kebinasaanlah yang akan diberlakukan ke atas mereka. Inilah dua ayat yang akan kita pelajari. Pendek saja dua ayat ini, tetapi kita ingin berlama-lama menjelaskan dua ayat ini, karena semakin lama kita bersama dengan dua ayat ini, maka semakin mengingatkan kita supaya kita ini menjadi lebih berhati-hati dan lebih berwaspada lagi dalam menjalani hidup ini. Mudah-mudahan dijauhkan dari kezaliman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kekufuran, karena dua itulah yang akan menjadi sebab kebinasaan. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Walaqad ahlakna, wa, dan apabila kita menjumpai di pangkal ayat ada kata wa,
dan berarti ayat ini tidak boleh dipisahkan dari ayat yang sebelumnya, karena tak mungkin ada ayat tiba-tiba ada dan dia berdiri sendiri. Enggak, pasti kalau dan di pangkal ayat bermakna kaitannya dengan ayat sebelumnya. Apa kaitan dengan ayat sebelumnya? Sudah kita sampaikan di mukadimah tadi, yaitu di ayat sebelumnya ada kaum yang minta disegerakan azab. Jangan sampai seperti itu, sebab apabila minta disegerakan azab dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan azab untuk mereka tidak akan dapat mengelak. Apalagi apabila sebab kebinasaan itu sudah ada pada mereka, yaitu sebab kebinasaan apabila sudah ada pada mereka, yaitu berupa kezaliman yang mereka kerjakan dan ketidakmauan mereka untuk beriman, keengganan mereka untuk beriman, maka kebinasaan akan ditetapkan ke atas mereka. Jangan katakan bahwasanya bangsa itu besar, jumlahnya banyak, tidak akan binasa. Binasa. Bangsa itu kuat karena tentaranya hebat, tidak akan binasa. Karena yang membinasakan itu jauh lebih hebat, lebih kuat lagi dari mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaqad lamut tahqiq, lamut tauqiq, qad harfut tahqiq. Maka laqad ini diterjemahkan dengan sesungguhnya, kedudukannya itu adalah seperti sumpah. Sumpah adalah untuk memberikan penegasan, tegas bahwasanya pasti akan dibinasakan kalau sudah ada dua pada bangsa itu, yaitu kezaliman dan keengganan untuk beriman. Ada dua itu pasti Allah memberlakukan sunnahnya, sunnatullah akan diberlakukan ke atas mereka. Ini kita fahami dari perkataan laqad, sesungguhnya. Dan sesungguhnya ahlakna, kami telah membinasakan. Kami di sini adalah Allah. Allah membinasakan kaum-kaum terdahulu. Allah membinasakan. Berarti yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang mengatur hidup manusia, menghidupkan manusia ataupun mematikan manusia. Maka apabila Allah yang mengatur hidup manusia, semestinya manusia berserah diri kepada Allah dengan mengikuti petunjuk Allah, selamat. Tapi kalau mereka enggan mengikuti petunjuk Allah, maka ketetapan Allah adalah Allah akan membinasakan mereka. Kalau Allah dengan kehendaknya membinasakan mereka, dan kuasa Allah di atas segala kuasa, mungkinkah manusia bisa mengelak daripadanya? Tidak. Fir'aun bisa selamat? Tidak. Kaum Ad, kaum Thamud selamat? Tidak. Tak ada yang bisa selamat. Pada masa Nabi Nuh dahulu, ada yang selamat dari banjir besar? Tidak. Anak Nabi Nuh ketika diminta oleh Nabi Nuh untuk naik ke atas bantara, tidak, saya mau lari ke atas gunung. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan pergi lari ke puncak gunung. Puncak gunung tinggi akan menyelamatkanku dari banjir ini. Tapi selamat anak Nabi Nuh? Tidak. Puncak gunung pun tenggelam. Karena yang mendatangkan banjir itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ahlaknal qurun. Al-qurun jamak dari qarnun. Biasanya diterjemahkan qarnun dengan abad. Abad ada yang memahaminya 100 tahun. Ini adalah kebanyakan pendapat. Apabila kita lihat di buku-buku tafsir, qarnun itu 100 tahun. Tapi ada juga yang memahami qarnun itu 80 tahun. Ada yang mengatakan qarnun 70 tahun. Ada yang mengatakan qarnun 60 tahun. Tapi biasanya qarnun satu abad adalah 100 tahun, dan 100 tahun itu adalah satu keturunan.
satu keturunan 100 tahun. Dalam hadis Rasulullah bersabda, ahsanul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku. Nah, ulama hadis memahami abad Rasulullah itu 100 tahun. Tsummal ladzi yalunahum, kemudian abad setelah itu 100 tahun yang kedua, yaitu tabi'in. Tsummal ladzi yalunahum, kemudian abad setelah itu 100 tahun yang ketiga. Maka ada berapa ratus tahun yang disebut oleh Rasul sebagai abad yang terbaik? Ada 300. 100 yaitu Rasulullah dengan para sahabat, 100 lagi tabi'in, dan 100 lagi tabi'ut tabi'in. Inilah yang disebut dengan istilah as-salafus saleh, yaitu generasi yang terbaik, karena Rasulullah menyebutnya dalam hadis ini. Jadi qarnun seperti mana yang kita jumpai dalam hadis, maknanya adalah abad atau 100 tahun. Namun diterjemahkan di dalam ayat ini adalah kaum-kaum terdahulu. Mengapa kita ganti kepada kaum? Sebabnya ada perkataan ahlakna, dan sesungguhnya kami membinasakan. Nah, kalau disebut membinasakan, tak mungkinlah kita pakai kata membinasakan abad-abad yang terdahulu, tak sesuai. Maka kita terjemahkan dengan sesungguhnya kami membinasakan kaum-kaum terdahulu, yaitu yang berlalu 1 abad 1 kaum, 1 abad 1 kaum. Al-Qur'an bukan hanya 1-2 karnun, 1-2 abad, tidak, tapi abad-abad, mulai dari Nabi Nuh sampai kepada nabi-nabi berikutnya. Berapa banyak kaum yang telah dibinasakan oleh Allah. Berarti pelajaran bukan sekali 2 kali, sudah berkali-kali. Jadi kalau tidak juga mengambil pelajaran yang berkali-kali, maka jangan dipersalahkan Allah, salahkan diri sendiri yang tidak mau mengambil pelajaran. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan kaum-kaum yang terdahulu min qablikum, sebelum kamu. Nah, di sini ada kata min qablikum, sebelum kamu. Kamu sudah kita sebutkan. Kamu yang dimasukkan dalam ayat ini, yaitu ayat ini turun kepada Rasulullah dan disampaikan kepada manusia. Pada masa itu yang di hadapan Rasul adalah penduduk kota Mekah. Kemudian siapa saja yang terpakaikan ayat ini? Kita bisa juga pakaikan ayat ini pada masa sekarang. Berapa banyak yang sudah dibinasakan oleh Allah kaum-kaum sebelum kita. Nah, kita sekarang ini mestilah mengambil pelajaran dari kaum-kaum yang telah dibinasakan itu. Apa sebabnya mereka dibinasakan? Ini yang penting. Inilah yang menjadi kata kunci di dalam ayat ini. Apa sebabnya mereka dibinasakan? Lamma zalamu, ketika mereka itu berlaku zalim. Apa makna zalim? Zalim maknanya adalah menggantikan atau menukarkan atau memindahkan hak dari orang yang memiliki hak itu kepada orang lain. Itu zalim. Atau ada juga yang memahami tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Umpamanya hak itu hak orang lain, bukan hak kita. Kita pindahkan hak orang itu kepada kita. Itu zalim namanya. Kita telah menzalimi orang itu. Si A punya hak, itu hak si A, tapi kita pindahkan dengan kuasa yang ada pada kita. Kita pindahkan hak si A itu kepada si B. Kita sudah berlaku zalim, karena kita sudah pindahkan naklul hak min sahibihi li ghairihi. Kita pindahkan hak seseorang kepada orang lain yang bukan memiliki hak tersebut. Itu adalah zalim. Dan kezaliman yang paling besar dalam Al-Quran ada apa? Kezaliman yang paling besar, inna syirka la zulmun azim,
Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Apa sebab syirik disebut kezaliman yang paling besar? Sebab kita sudah memindahkan hak Allah kepada selain Allah. Mana pula berhala itu memiliki hak untuk disembah? Tak berhak untuk disembah. Tetapi manusia telah memindahkan hak Allah untuk disembah kepada selain Allah. Atau dua-dua sekali, Allah disembah, selain Allah juga disembah, itu syirik. Itu adalah kezaliman yang paling besar. Karena yang berhak disembah hanyalah Allah. Itu namanya tauhid. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu yang patut disembah dengan kebenaran adalah Allah yang Maha Esa. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Jadi orang yang tidak mentauhidkan Allah berarti zalim. Orang yang tidak mentauhidkan Allah berarti zalim. Orang yang tidak berketuhanan yang Maha Esa zalim. Qul, katakanlah, ini diperintahkan kepada Rasul. Qul, katakanlah, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana kita jumpai ayat ini? Surah Al-Ikhlas, yaitu surah yang pendek, tetapi isinya adalah di dalamnya hanyalah tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Silakan lihat ayat tersebut. Jadi apa makna zalim? Zalim maknanya memindahkan hak dari orang yang memiliki hak kepada orang lain yang sebenarnya tidak memiliki hak tersebut. Kita pindahkan, zalim. Hak itu hak orang, kita ambil, itu zalim. Nah, kezaliman yang paling besar apabila hak itu hak Allah kemudian dipindahkan kepada selain Allah, itu adalah kezaliman. Nah, kalau sudah kezaliman dilakukan, itu sebab pertama untuk berlakunya ketetapan Allah, yaitu kebinasaan. Dan sesungguhnya telah kami binasakan kaum-kaum sebelum kamu ketika mereka itu berlaku zalim. Berlaku zalim. Hak Allah adalah apabila Allah menurunkan firman-Nya, yaitu kitab suci, ikuti kitab suci itu. Itu adalah hak Allah. Karena Allah meminta, ini kitab suci ku turunkan, maka percayai kitab suci itu, ikuti kandungan kitab suci. Dalam kitab suci itu ada aturan, jalankan aturan yang ada dalam kitab suci itu. Kemudian kuturunkan kitab suci itu kepada Rasulku, dan Rasulku menyampaikannya, maka ikuti Rasul yang menyampaikan kitab suciku itu. Apabila kamu tidak mau menerima kitab suci yang kuturunkan dan tidak mau menjalankan aturan yang ada dalamnya, dan kamu enggan untuk mengikuti Rasul yang kuutus, berarti kamu telah berlaku zalim. Dan apabila kamu berlaku zalim, maka berarti kamu mengundang kebinasaan. Sekuat apapun kamu, sehebat apapun kamu di sini bisa jadi satu orang, kamu di sini juga bisa bangsa. Sehebat apapun kamu tidak akan bisa mengelak kebinasaan apabila Allah menetapkan. Di sini perlu sebenarnya pengetahuan, dan apabila ada pemimpin yang berpengetahuan, di sini perlunya pemimpin itu memastikan semua tahu untuk tidak melakukan kezaliman. Karena apabila melakukan kezaliman, bukan hanya orang yang zalim itu saja yang akan dibinasakan, semua di negeri itu pun akan dibinasakan. Nah, di sini pentingnya kita belajar Al-Quran,
kemudian mengajarkannya kembali, mendakwahkannya, menyerukannya supaya selamat dari kebinasaan. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan kaum-kaum sebelum kamu ketika mereka itu berlaku zalim, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul. Bermana Allah tidak menzalimi mereka, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Apa sebab? Allah telah mengirim rasul kepada mereka. Bermakna mereka telah mengetahui kebenaran? Sudah, karena rasul sudah diutus kepada mereka. Jadi kalau mereka tidak juga mau mengikuti kebenaran, berarti karena memang mereka enggan untuk mengikuti kebenaran. Mereka tahu kebenaran? Tahu. Dari mana mereka tahu kebenaran? Rasul telah diutus kepada mereka. Kalau pada hari ini kan Rasul sudah tak diutus lagi. Maka apa jawaban kita? Kan Rasul sudah tak diutus lagi. Memang Rasul tak diutus lagi, tetapi ada pewaris Rasul. Siapa pewaris Rasul? Yang mewarisi Rasul? Al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Rasul, pewaris para nabi. Ulama dengan makna yang sebenarnya, yaitu yang betul-betul menyampaikan kembali apa yang mereka warisi dari Rasul. Apa yang mereka warisi dari Rasul? Al-Quran, As-Sunnah. Itu dia dua yang diwariskan oleh Rasul. Kedua-duanya dijaga oleh Allah. Al-Quran dijaga, hadis itu pun juga dijaga. Al-Quran dijaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang memeliharanya. Ada perubahan Al-Quran semenjak diturunkan sampai sekarang? Tidak, satu huruf pun tak ada yang gugur, terpelihara. Kemudian As-Sunnah pun juga terjaga, terpelihara, karena sunnah Nabi terjaga dengan perawi-perawi. Nah, perawi-perawi itu diketahui, ini perawinya dipercaya atau tidak ini? Yang meriwayatkan hadis itu dipercaya atau tidak? Sudah diketahui. Dipercaya, hadisnya diterima. Tidak dipercaya, hadisnya ditolak. Terjaga. Quran terjaga, hadis Nabi pun terjaga. Jadi apabila ada bangsa atau kaum yang dibinasakan oleh Allah, mereka tidak bisa beralasan, mengapa kami dibinasakan? Tak sampai kepada kami kebenaran. Sudah sampai kebenaran kepadamu. Kamu yang tak mau menerima kebenaran. Wa ma kanu liyu'minu, dan atau tetapi tidak mereka itu beriman. Maknanya sini, tetapi mereka tidak juga beriman. Allah tahu mereka ini apabila terus diberi kesempatan hidup, mereka tidak akan beriman. Allah tahu, karena Allah Maha tahu. Ilmu Allah meliputi yang akan datang juga. Kita tak tahu apa yang akan terjadi. Ini orang ini sekarang ini tidak beriman ini. Apakah sampai mati dia tidak akan beriman? Kita tak tahu. Tetapi Allah tahu, ini orang-orang ini sampai mati tak akan beriman. Maka sampai kapan mereka tidak akan beriman, Allah tahu. Maka Allah tetapkanlah ke atas mereka ini kebinasaan. Jadi pertanyaannya, kapan Allah menetapkan kebinasaan kepada satu bangsa? Apabila bangsa tersebut berlaku zalim sampai kepada kezaliman yang paling besar, menyekutukan Allah. Dan yang kedua, tidak juga mau beriman. Nah, ada kata juga, tidak juga mau beriman. Karena ada yang tidak mau beriman sampai masa tertentu saja. Setelah itu mendapat hidayah, beriman. Yang dimaksudkan dalam ini tidak juga mau beriman. Dan Allah tahu mereka tidak akan beriman, maka Allah binasakan. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikianlah kami membalas. Demikianlah. Ketika kita menjumpai kata demikianlah, berarti sebagaimana kaum terdahulu dibinasakan disebabkan karena kezaliman,
dan keengganan beriman, demikian pula kaum yang sekarang. Demikian pula, demikian bermakna sama. Perlakuan Allah ke atas mereka sama, yaitu apabila kaum yang terdahulu dibinasakan, kaum yang sekarang pun dibinasakan. Demikianlah ketetapan Allah, tak akan pernah berubah. Kalau pada masa yang akan datang, ya seperti itu juga, akan dibinasakan juga. Kadzalika. Jadi kata kadzalika ini menerangkan tentang sunnatullah, yaitu aturan yang tetap tidak akan pernah berubah. Atau dengan kata lain, satu aturan, tak ada dua aturan. Yaitu aturan yang dahulu berbeda dengan aturan yang sekarang. Tidak, aturannya satu. Aturan yang dahulu itu juga aturan yang sekarang, yaitu apabila kaum itu melakukan kezaliman. Ini kita ulang sekali lagi berkali-kali. Kalau kaum itu melakukan kezaliman dan enggan untuk beriman, akan dibinasakan. Maka kepada pemimpin-pemimpin bangsa, tatap ayat ini baik-baik. Kamu ketika memimpin bangsa ini, apabila membiarkan bangsa ini melakukan kezaliman dan kamu biarkan bangsa ini enggan untuk beriman, maka tunggulah kebinasaan bangsa ini. Kapan kebinasaannya? Nah, itu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dengan ilmunya. Kita tak mau dibinasakan. Nah, kalau tak mau dibinasakan, jangan melakukan kezaliman. Kalau tak mau dibinasakan, maka segeralah beriman kepada Allah. Kadzalika najzi, membalas, jaza, balasan. Kalau disebut balasan, bermakna ada perbuatan yang dikerjakan. Ada perbuatan yang buruk, maka balasannya buruk, yaitu berupa siksaan. Al-qaumal mujrimin, kaum yang mujrim. Mujrim ini yang berbuat dosa. Yang berbuat dosanya adalah yang melanggar, yang melakukan kemaksiatan, yang tidak ikut aturan. Yang tidak ikut aturan akan mendapat balasan berupa hukuman. Semakin besar pelanggaran yang dilakukan, maka semakin besar hukuman yang akan ditetapkan. Puncaknya sekali adalah kalau kezaliman itu adalah pelanggaran yang paling besar, dan tidak mau beriman itu adalah kesombongan yang paling besar, tak juga mau beriman. Allah yang menghidupkannya, Allah yang memberi rezeki kepadanya, semua keperluan hidupnya Allah yang memenuhinya, kemudian dia tak juga mau beriman. Rasul sudah diutus, kebenaran yang terang sudah mereka ketahui, tetap juga tak mau beriman. Nah, ketika itu mereka sudah melakukan kejahatan yang besar, maka ketika itu siksaan yang besar berupa kebinasaan ditetapkan ke atas mereka. Ini ayat yang ke-13. Sekarang kita masuk ayat yang ke-14. Lanjutan dari ayat sebelumnya. Summa, kemudian, tentang kaum yang terdahulu dan sudah berlalu dan dibinasakan oleh Allah. Kemudian setelah berlalu kaum yang dibinasakan itu, kaum yang kemudian pula, summa, kemudian, ja'alnakum, kami jadikan kamu. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah dan disampaikan kepada manusia yang hidup pada masa Rasul, yaitu umat ini. Dan kami jadikan kamu, wahai umat Islam. Kaum-kaum terdahulu sudah kami binasakan, dan kamu wahai umat Islam adalah yang kami jadikan setelah mereka, mim ba'dihim, setelah mereka sudah dibinasakan. Sekarang kaummu yang ada sekarang ini, jangan seperti mereka pula. Ini makna ayatnya. Ambil pelajaran dari kaum-kaum yang terdahulu yang sudah binasakan. Jangan melakukan perbuatan yang sama seperti mereka. Kemudian kami menjadikan kamu khalaifa fil ardh. Khalaif jamak, bentuk banyak. Bentuk satunya khalifah.
Khalifah maknanya pengganti. Pengganti siapa? Pengganti kaum-kaum yang terdahulu. Kaum terdahulu sudah dibinasakan, kamulah sekarang penggantinya. Nah, karena kamu penggantinya, kalau kamu mau selamat dan tidak mau dibinasakan, jangan kamu seperti kaum-kaum terdahulu. Maka digunakan kata khalaif di sini ini supaya mengambil pelajaran dari kaum terdahulu yang telah dibinasakan. Kemudian kami menjadikan kamu pengganti di muka bumi, pengganti kepada kaum yang terdahulu. Tetapi menariknya, perkataan khalifah ini jamaknya khalaif, pengganti kepada kaum yang terdahulu dibinasakan, tetapi juga membawa makna, mengandung makna pengganti Allah di muka bumi, yaitu apabila Allah menghendaki bahwasanya kebenaran itu diikuti, maka kamu wahai pengganti Allah, maka serukan manusia untuk mengikuti kebenaran itu supaya kamu selamat. Maka khalifah siapa yang digelar khalifah? Abu Bakar As-Siddiq khalifah pengganti Rasulullah. Rasulullah telah wafat, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar sebagai yang menjalankan syariat yang telah Allah turunkan, yang diwarisi dari Rasulullah SAW. Seperti mana dahulu Rasulullah menjalankan syariat Islam seperti yang dikehendaki oleh Allah, seperti itu pula Abu Bakar menjalankannya, khalifah. Kalau menjalankan petunjuk, mengikuti petunjuk, menjalankan aturan seperti yang Allah kehendaki, seperti yang pernah dijalankan oleh Rasulullah, apa yang akan didapatkan? Kebaikan, keselamatan. Karena mengikuti aturan itu mendatangkan kebaikan. Tetapi kalau melanggar aturan, tidak ikut aturan, kerusakan. Maka disebutkan dalam Al-Quran, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Berlaku kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan-tangan manusia. Maknanya karena manusia melakukan perbuatan tidak sesuai dengan petunjuk yang telah Allah turunkan. Nah, mudahnya ini untuk orang awam, kalau kita menghidupkan motor kita masukkan kunci ke dalam lubangnya itu, kalau kita mau menghidupkannya, starter, kita putarkan kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Kita gerakkan ke kanan, maka dia hidup. Itu aturannya seperti itu. Tapi dia tak mau. Saya tak mau ikut aturan. Saya mau ikut kehendak saya sendiri. Saya mau putar kunci ini ke kiri. Diputarnya ke kiri. Akan hidup motor itu? Enggak. Dia paksa juga ikut kehendak dia. Apa yang berlaku? Rusak. Kuncinya patah karena tidak ikut aturan. Nah, ada di alam semesta ini, Allah tidak serahkan manusia untuk mengaturnya. Sebab kalau Allah serahkan manusia untuk mengaturnya, bisa rusak alam semesta ini. Contohnya apa? Yang Allah tak serahkan kepada manusia untuk mengaturnya, yaitu asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan Allah langsung mengatur, menerbitkan matahari, menenggelamkannya. Kalau diserahkan kepada manusia untuk mengaturnya, rusak. Yang satu mau memanjangkan siang, yang satu mau memanjangkan malam. Allah tak benarkan. Allah langsung yang mengatur. Maka ketika Allah tidak menyerahkan kepada manusia untuk mengatur sebahagian yang ada di alam semesta ini, maka berjalanlah dia dengan baik, dengan benar, mendatangkan manfaat. Karena manusia tidak ikut campur di dalam pengaturan itu. Matahari, bulan, di garis edarnya, maka
Tak ada kita lihat kerusakan berlaku. Tetapi ketika muka bumi itu diserahkan kepada manusia, daratnya sampai ke gunungnya, hutannya, sungainya, lautnya, dan diberikan kepada manusia kuasa untuk mengaturnya. Nah, manusia mengaturnya dengan mestinya dengan aturan yang telah Allah turunkan. Tetapi karena nafsu yang ada pada manusia, manusia menjalankan kegiatan hidupnya itu tidak seperti aturan yang Allah turunkan, tapi seperti yang dikehendaki oleh nafsunya. Apa yang berlaku? Kerusakan. Sekarang rusak muka bumi, rusak. Bagaimana nasib gunung kita? Bagaimana nasib hutan kita? Bagaimana nasib sungai kita? Bagaimana nasib mata air, sumber kehidupan kita? Bagaimana nasib laut kita? Bagaimana nasib pulau-pulau kita? Karena manusia dengan tamaknya, aturan ada, tapi mereka melanggarnya. Mereka tamak mengikuti kehendak hawa nafsu, maka berlakulah kerusakan di darat dan di laut. Apa sebabnya? Tidak mau mengikuti aturan. Maka bagus sekali memperhatikan permulaan surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Sebelum sampai kepada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, atas nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan, awalnya Allah menerangkan tentang dirinya Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pengasih, yang memberikan pemberian kepada manusia dengan kasih. Ar-Rahman, yaitu yang mengajar manusia. Ini dia Al-Quran sebagai aturan. Dapat kita aturan. Manusia diciptakan, kemudian aturan tadi diberikan pula penjelasannya, sehingga faham apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian Allah terangkan, ada di antara alam semesta yang kamu tidak bisa untuk mengurusinya, tidak punya kuasa kamu untuk mengurusinya, yaitu matahari, bulan, bintang, kemudian langit yang dijunjungkan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Nah, Allah memberikan isyarat, Allah tatghaw fil mizan, jangan kamu melampaui batas, yaitu timbangan sudah Allah turunkan, timbang-timbang dengan timbangan itu. Tapi tak mau menimbang dengan timbangan Allah, dia menimbang dengan timbangan nafsunya. Ketika manusia menimbang dengan timbangan nafsu, manusia melampaui batas. Allah tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wala tuhsirul mizan. Oh, kita lihat ayat ini bagus sekali, jelas. Allah telah menurunkan aturan. Allah ingin manusia mengikuti aturan tersebut untuk mengatur apa-apa yang mereka memang diberi kuasa oleh Allah untuk mengaturnya. Tapi mereka tidak mau menjalankan aturan tersebut. Mereka melampaui batas, berlakulah kerusakan di darat dan di laut. Mereka gagal di dalam menjalankan kebenaran yang telah Allah turunkan. Mereka enggan untuk mengikuti aturan yang telah Allah turunkan. Maka Allah tetapkan hukuman ke atas mereka, yaitu siksaan. Maka sekarang ini tersiksa manusia. Banjir manusia itu sendiri. Kemarau panjang manusia itu sendiri penyebabnya. Apalagi yang sekarang ini pemanasan global, manusia itu sendiri. Apalagi sekarang ini penyakit dari makanan yang dimakan, manusia itu sendiri penyebabnya. Kadzalika najzil qaumal mujrimin tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura, supaya kami memperhatikan. Jadi Allah menetapkan pengganti. Kaum-kaum terdahulu sudah dibinasakan. Nah, kita inilah sebagai penggantinya sekarang.
Mulai daripada masa Rasul dahulu, Rasul menyampaikan ayat ini kepada manusia yang ada di kota Mekah, dan siapa saja yang masuk ke dalam ayat ini, maka Allah memperhatikan, yaitu kaifa ta'malun, bagaimana kamu beramal? Apakah kamu beramal mengikuti aturan atau kamu beramal tidak mengikuti aturan? Kamu mengikuti aturan, kebaikan untukmu, kembali kebaikannya untukmu. Tetapi kalau kamu tidak mengikuti aturan, kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Di sini perlunya aturan. Di sini perlunya penegak aturan. Karena aturan, tinggal aturan dan tidak ditegakkan, tak ada gunanya. Ada hukum, tetapi penegak hukum tidak menegakkan hukum, tak ada gunanya. Ada penegak hukum, maka penegak hukum ini mesti tegas di dalam menegakkan hukum. Benar, benar. Salah, salah. Seperti Rasul tegas, "Lau anna Fatimata binta Muhammad sarakat", andaikan Fatimah anak Muhammad itu, Nabi cinta sekali, sayang sekali kepada Fatimah. Siapa yang menyakiti Fatimah sama dengan menyakiti Nabi. Tetapi kalau Fatimah itu sudah mencuri, saya yang akan memotong tangannya. Laqata'tu yadaha, aku yang akan potong tangannya. Mengapa? Karena Nabi penegak hukum, tegas. Berkaitan dengan hukum, tegas. Bagaimana sekarang kira-kira? Wahai bangsa manusia, ini petunjuk sudah jelas dari Al-Quran. Mau keselamatan, jalankan petunjuk ini. Ini petunjuk ini bukan dari manusia. Ini bukan perkataan Nabi, bukan. Al-Quran ini firman Allah, pencipta alam semesta. Tadi saya membaca biografi seorang yang baru saja memeluk Islam. Setelah berpuluh tahun lamanya berpindah-pindah kepercayaan dari satu agama kepada agama yang lain, sampai ateis, tak percaya agama, tak percaya Tuhan. Kapan baru berubah? Setelah membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran baru dia tahu. Dan rupanya selama ini ketika disebut Al-Quran, yang dia pahami Al-Quran itu adalah cerita-cerita orang-orang terdahulu. Tapi beliau mengatakan, baru saya tahu setelah membaca Al-Quran, rupanya Al-Quran ini petunjuk untuk kehidupan ini, supaya kehidupan ini menjadi baik, terpelihara baiknya. Baru saya tahu, ini tak mungkin ini hasil karya manusia. Kemudian ia beriman. Maka beruntunglah kita ini telah terbimbing dari kecil lagi, mulai dari kita lahir, kita sudah diberitahu tentang Al-Quran ini, sehingga kita tidak salah paham terhadap Al-Quran. Alhamdulillah, dengan keimanan kita, kepercayaan kita kepada Al-Quran, duduk pula kita mengikuti pengajian tentang tafsir Al-Quran, penjelasan Al-Quran, bertambah keimanan dan kepercayaan kita. Tapi sebenarnya di luar sana banyak lagi yang tidak mempercayai Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah perlahan-lahan dengan kesungguhan kita, mudah-mudahan manusia yang tidak mengenal Al-Quran akan mengenal Al-Quran, kemudian mengikuti kebenaran Al-Quran, sehingga terjagalah kehidupan manusia, terjaga kehidupan manusia di dunia ini. Dan rupanya kehidupan itu bukan hanya di dunia ini saja. Allah memberitahukan di sana ada kehidupan lagi di hari akhirat, dan itulah kehidupan yang sebenarnya, itu pun juga terjaga dan terpelihara. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, terjagalah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.